Lur, selamat berjumpa lagi dengan saya Eros Doni di Traveling with Eros. Saat ini saya sedang berada di Benteng Portugis, Lur, yaitu salah satu daerah tujuan wisata andalan Kabupaten Jepara yang berada di ujung utara Pulau Jawa. Tepatnya itu ada di Desa Banyumanis, Kecamatan Donorejo, Jepara. Kebetulan waktu saya datang ke sini itu lagi sunset, Lur. Jadi lagi indah-indahnya untuk melihat matahari terbenam. Saat ini, Lur, pemerintah Kabupaten Jepara itu sedang giat-giatnya membangun tempat ini sebagai salah satu tujuan wisata andalan yang ada di Jepara. Diperbaiki semua, fasilitas dilengkapin, semua yang dibutuhkan oleh pengunjung tuh dibangun. Misalnya ada tempat parkir untuk kendaraan yang luas banget, juga untuk fasilitas gerbangnya dan sebagainya itu sudah dibangun dan sudah dilengkapin. Ada taman-taman juga, ada tempat bermain anak juga. Intinya tempat ini sudah dibangun sedemikian rupa oleh pemerintah Jepara dengan harapan akan bisa menarik semakin banyak orang untuk datang ke tempat ini, berwisata di sini, dan bisa menghasilkan pendapatan tambahan dari sektor wisata untuk Kabupaten Jepara. Sekarang kita lagi ada di tempat paling atas dari kawasan Benteng Portugis, yaitu Puncak Bukit Benteng Portugis. Nah, Puncak Bukit ini dulu itu adalah tempat pengintaian. Jadi ada menaranya, kemudian ada gudangnya, gudang perlengkapan tentara-tentara Portugis yang sedang melakukan pengamanan. Nah, untuk meriam-meriamnya itu ada di bawah, loh. Jadi di bawah bukit ini itu menghadap ke laut. Dulu diletakkan meriam-meriam yang digunakan untuk memantau dan mengamankan selat Benteng Portugis atau juga dibilang Selat Mondoliko kalau ada kapal-kapal perompak atau mungkin kapal-kapal musuh yang melintasi Selat Mondoliko ini, Lur. Jadi dulu, zaman dulu itu kan jarak tembak meriam itu cuma 2-3 km, Lur. Sedangkan kapal-kapal yang dari barat mau ke timur maupun dari timur mau ke barat melewati Pulau Jawa itu pasti melewati Selat Mondoliko ini, Lur. Karena kalau mereka lebih ke utara lagi itu berarti akan memperlambat perjalanan. Jadi mereka biasanya lewat Selat Mondoliko dan itu membuat mereka berada dalam jangkauan meriam yang ada di benteng ini, Lur. Jadi itulah mengapa tempat ini dulu menjadi sangat strategis untuk dijadikan benteng pertahanan. Selain bangsa Portugis, tempat ini dulu pernah dijadikan juga benteng pertahanan oleh bangsa Jepang, Lur. Jadi pada waktu Jepang itu berkuasa di Indonesia, Jepang sekali lagi membangun tempat ini sebagai benteng pertahanan dan pengintaian kapal-kapal yang melintasi Pulau Jawa. Setelah Indonesia merdeka dan tentara Jepang meninggalkan tempat ini, kemudian benteng ini tidak digunakan lagi dan mulai terbengkalai. Baru kemudian setelah lama tempat ini dibangun lagi sebagai tempat pariwisata. By the way, di tempat ini ada beberapa mitos, Lur. Mitos pertama itu adalah mitos mengenai bule yang menghilang di tempat ini. Ceritanya nih, pada zaman dahulu itu ada siluman buaya putih di sini, tapi kemudian dikalahkan oleh salah satu anak buah Ratu Kalinyamat. Nah, setelah dia kalah, siluman buaya putih ini bersumpah bahwa siapapun orang yang mempunyai kulit yang sama dengan dia, artinya kulit putih, maka orang itu akan dibawa ke istananya, yaitu Istana Siluman Buaya Putih, Lur. Jadi ada cerita nih, kalau pada zaman Portugis dulu itu banyak banget tentara Portugis yang menghilang di tempat ini, Lur. Karena ya konon itu dia disembunyikan sama siluman buaya putih di istananya, Lur. Ngeri banget, Lur ya.
disembunyiin di istana siluman. Ngeri. Untung kulitku nggak putih lur, jadi aman dong. Nah, mitos keduanya ini lebih mengerikan lur. Jadi ceritanya siapapun yang datang ke tempat ini tuh jangan sama pasangannya kalau belum halal. Kenapa? Karena pasangan non halal yang datang ke tempat ini itu biasanya pasti bubar. Ceritanya nih, kalau ada pasangan muda-mudi yang lagi pacaran, itu pacarannya di Benteng Portugis, pasti nggak lama kemudian setelah mereka pulang mereka bakal bubaran, nggak jadi nikah lor. Aduh sedih banget lor. Aduh, gimana? Berani uji nyali? Tapi resiko ditanggung sendiri loh ya. Jangan-jangan dari sini kamu bubaran sama si bebek. Oh, kasihan. Oh, cuk. Itu tadi cuman mitos lor ya, boleh dipercaya, boleh tidak. Tapi dengan adanya mitos-mitos ini maka membuat orang semakin penasaran lor untuk datang ke sini. Jadi tempat ini semakin ramai, semakin banyak yang datang, semakin dikenal orang gitu kan. Jadi ya mungkin mitos-mitos ini tuh hanya hembusan cerita untuk menarik orang datang. Tapi bisa juga sih itu kenyataan lor. Wallahualam ya, boleh percaya boleh enggak nih. Yang pasti sih kalau untuk saya pribadi tempat ini sangat menarik. Kenapa? Karena selain kita bisa menikmati pemandangan laut, ombaknya, dengan pantai karangnya yang cukup unik dan sangat menarik, itu kita juga bisa pergi ke kolam renang. Di sini sekarang ada kolam renangnya lur. Jadi bisa berenang di kolam renang yang ada di pantai ini. Sedangkan untuk anak-anak itu ada namanya wahana air. Tempatnya sih sama, satu lokasi sama kolam renangnya ini lur. Nah, untuk yang hobi mancing, tempat ini udah sering banget, udah banyak banget orang yang datang ke Benteng Portugis ini untuk mancing. Biasanya para pemancing ini datang malam-malam untuk mancing malam di sini, atau kalau gitu mancing ada juga yang siang sih. Kemudian kalau udah dapat ikan dibawa ke warung yang ada di pinggir pantai, minta dibakarin atau minta dimangut, minta digoreng, apapun lah. Intinya kebanyakan pemancing yang memancing di Benteng Portugis itu setelah mereka dapat, kemudian ikannya ini dimasakin di warung di pinggir pantai. Kalau soal rasa lor, mantap surantap. Itu resep andalan warisan leluhur lur, enak banget. Kalau kamu suka mancing, jangan lupa kamu datang ke Benteng Portugis buat mancing ya. Kamu bisa mancing di pantai, bisa juga kamu nyewa perahu lur. Jadi kamu bisa nyewa perahu kemudian mancing di tengah laut, atau mungkin di deket ini Pulau Mandalikanya lur, bisa banget. So, yang suka mancing bisa mancing, yang suka renang ada kolam renang, yang suka alam bisa menikmati pemandangan laut, yang suka sejarah bisa belajar sejarah dari tempat ini lur. Sekarang ini contohnya, pemandangan sore harinya tuh syahdu banget nggak sih lur? Bayangin aja kita lihat pantai kayak gini, kemudian ya terhembus angin sepoi-sepoi sambil mungkin beli segelas kopi di warung, kita nikmatin sambil lihat lautan. Syahdu banget lur, beneran. Nah, ini adalah makam dari Mbah Leseh lur, yaitu salah satu pengawal dari Ratu Kalinyamat Retno Kencono pada waktu beliau melakukan pertapaan di Pegunungan Donorojo. Pernah dengar cerita mungkin ya dari sejarah bahwa Ratu Kalinyamat itu pernah bertapa telanjang dan bersumpah tidak akan berhenti bertapa kalau pembunuh suaminya itu belum dibunuh. Mbah Leseh ini menurut cerita masyarakat adalah orang yang berhasil mengalahkan siluman buaya putih. Setelah kalah, siluman buaya putih kemudian bersumpah bahwa dia akan menculik dan membawa orang-orang berkulit putih ke istananya lur. Setelah meninggal, Mbah Leseh dimakamkan di tepi Benteng Portugis dan makam beliau dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Nah, itulah cerita tentang Benteng Portugis, sebuah tempat wisata yang ada di ujung utara Pulau Jawa. Tempat wisata yang selain menyajikan pemandangan alam yang sangat indah, juga
memberikan kita pelajaran sejarah dan budaya, yaitu ada mitos, ada juga kepercayaan masyarakat, ada juga sejarah tentang bahasa Portugis, dan juga sejarah tentang pendudukan Jepang, Lur. Jadi di tempat ini selain lihat pemandangan alam, kalian bisa juga belajar mengenai sejarah mitos dan budaya masyarakat Indonesia pada zaman dulu kala. Oke Lur, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa pencet tombol subscribe, klik like, kemudian bagikan video ini ke semua media sosial kalian. Kalau kalian suka video ini dan ingin teman-teman kalian juga menyaksikan video-video dariku. Dan tentu saja kalau kamu subscribe, like, and share, kemudian komen, aku juga akan lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya Lur. Yang pasti terima kasih sekali lagi untuk kalian yang sudah menonton dan sudah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Salam dari saya Eros Doni, and sampai jumpa di video-video selanjutnya Lur. Bye bye.